Oke, sekarang kita pindah haluan dulu. Breakdown full Boruto chapter terbaru, chapter 62. Kabar mengejutkan nih, Kawaki tidak masuk dalam daftar balas dendam Code Kara. Nah, cerita di mana Kawaki kabur bahkan mengelabui Nana Daime itu sekarang ini tengah dicegat oleh Code sendiri karena bantuan dari Eida Kara tentunya. Nah, ini semakin menarik nih, karena Code sendiri mengatakan jika Kawaki ini diinginkan oleh seseorang yang sekarang telah menunggunya. Nah, sementara itu Boruto nih sedang berupaya mengejarnya, serta Shikamaru dan Amado mengasumsikan berbagai hal penyebab kaburnya Kawaki itu. Nah, ini semakin menarik lagi karena setelah gugurnya Ishiki itu, Code telah memulai menjalankan invasi dimulai dengan kedatangan Kawaki. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerita terbaru Boruto chapter 62. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini. Bagi yang belum baca manganya silahkan baca terlebih dahulu di Manga Plus atau di website lain biar sepaham dengan jalan ceritanya. Nah, kisahnya itu dimulai di mana Kawaki tengah terburu-buru melompat ke pohon sana kemari, namun di saat bersamaan nih ia juga kesal karena Boruto tengah mengetahuinya. Nah, ada adegan di mana Boruto berkata seperti ini. Serius, rasanya saat ini Kawaki mungkin sedang ada di luar desa. Hei Kawaki, apa yang kau pikirkan? Ini terlalu beresiko, kembalilah. Jangan berisik. Dengar, jangan berani kau menghalangiku Boruto. Begitu kata Kawaki. Lalu jengkel dengan Kawaki tersebut, bukan Boruto namanya kalau nggak ngelawan dan berbuat ulah. Dia kemudian lari, membuka jendela dan berteriak kepada Jonin penjaga. Hei kau, apa kau mengawasi cakra kami? Sebaiknya kau jangan melamun. Kau dengar, Kawaki telah kabur. Dia sudah sangat jauh sekarang. Tak bisakah kau rasakan dia di mana? Nah, kemudian Jonin itu meresponnya. Aku tahu pergerakan kalian. Aku mengawasi cakra kalian sepanjang waktu. Tak usah berbohong. Aku tahu kalian berdua ada di kamar itu. Kah, lupakan saja, begitu kata Boruto. Nah, lihatlah Boruto yang panik itu dan Kawaki malah memperlihatkan wajah bodoh amatnya itu, guys. Nah, ini semakin menarik nih. Scene telah berganti di mana Code sendiri dengan bantuan penjelasan Eida Kara itu, ia berlari mencoba menyergap Kawaki melompat ke sana sini dari ranting pohon itu. Sedikit ke kanan, Code, itu dia ada di sana. Sekarang luruslah. Kemudian Code meresponnya. Sudah lama sekali sejak kami bertemu. Apa yang harus kami bicarakan terlebih dahulu nanti? Sepertinya Code ini bukanlah tipikal pembicara negosiator yang handal, guys. Nah, scene lalu berganti. Dalam kepanikan Uzumaki itu, Boruto tiba-tiba berteriak dengan menemui ayah dan ibunya itu. Otosan, Kasan, ini sangat buruk sekali. Kawaki telah menghilang. Hah? Apa katamu? Kemudian Boruto berteriak lagi. Aku tak tahu kenapa, tapi dia sudah kabur. Kita harus mengejarnya sekarang. Kabur? Tapi ini tak mungkin, begitu kata Naruto. Ya, aku serius. Aku rasa dia menghapus tanda cakranya itu. Itu sebabnya pengawas dari unit sensor tidak mengetahuinya. Kemudian Naruto keluar rumah dan berkata kepada Jonin itu, Hei Nishi, kau mengawasi cakra Kawaki bukan? Oh, selamat malam Tuan Nana Daime. Semuanya baik-baik saja. Baik putra Anda dan Kawaki aman di dalam rumah. Kemudian Boruto berkata, dia salah, itu cuma bunsin, itu cuma tipuan. Kawaki yang asli sedang lari tanpa tanda cakranya. Dia sekarang pasti sudah di luar desa sekarang. Kemudian Naruto yang curiga itu berkata lagi seperti ini. Nishi, perluas jarakmu dan periksa lagi dengan teliti. Minta unit lain untuk membantu dan juga beritahu Shikamaru. Gah, Boruto sialan. Begitu yang Kawaki ucapkan melihat aksi Boruto yang mengacaukan semuanya itu. Dasar kau Boruto, urus-urusanmu sendiri. Nah, lalu tiba-tiba nih dalam hutan itu Kawaki yang menoleh ke belakang tanpa sengaja dikejutan dengan sosok berjubah yang mengejarnya, yaitu adalah Code. Salam hormat, dia dengan memberinya serangan sapaan nih muncul tepat di belakang Kawaki karena telah menandai pohon-pohon itu dengan cakranya. Dan celing, ia muncul di punggung Kawaki. Yo Kawaki, lama tak jumpa. Kau terlihat tambah gendut sekarang? Nah, sementara itu scene berganti lagi dalam keluarga Uzumaki. Kau bilang dia menghapus cakranya, bagaimana dia melakukannya? Tanya Naruto. Aku tak begitu tahu, tapi itu cara dia berhasil kabur. Kita harus mengejarnya. Lalu Naruto bertanya lagi seperti ini. Tapi jika kau benar, bagaimana kau bisa mendeteksinya kalau unit sensor saja tak bisa? Aku sendiri tidak tahu. Nah, Naruto lalu membalasnya nih. Kuharap aku salah, tapi kau sebaiknya tidak merencanakan sesuatu dengan Kawaki, Boruto. Hah? Apa yang serius kau meragukanku? Begitu teriak Boruto jengkel tuh. Bukan juga, tapi kau tadi juga mengeluh soal diawasi kan?
Lalu Boruto meresponnya, ya aku tak bohong soal itu, tapi dan sampailah mereka ke kamar Kawaki. Lalu tiba-tiba cering, Bunshinnya itu menghilang. Dan saat itu lalu dengan cepat ini masuk dalam jendela itu dan mengatakan seperti ini, maaf Tuan Hokage, tanda cakra Kawaki tiba-tiba menghilang. Aku bersumpah dia tadi barusan di sini. Lalu Boruto berteriak kesal, kau sudah tertipu olehnya, sudah kubilang itu tadi cuma Bunshin bukan? Nah lalu Naruto yang heran dengan situasi ini, Shin kemudian berpindah ke markas besar Hokage itu, di mana laporan gawat ini diberikan ke dua orang jenis Konoha, Shikamaru serta Amado. Mereka mengatakan seperti ini, hah? Kawaki menghilang? Begitu jawab Shikamaru. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Amado. Sialan, apa ini ulah god? Shikamaru yang bertanya itu akhirnya diberikan penjelasan lebih melalui informasi dari Boruto. Naruto menyampaikannya seperti ini, entahlah, tapi menurut Boruto Kawaki kabur atas keinginannya sendiri, menyelinap melewati pengawas dan maaf Shikamaru, dia kabur tepat di depanku. Aku telah gagal. Lalu Ino Yamanaka yang juga bingung itu mengatakan seperti ini, aku tak paham dengan semua ini. Padahal dia sangat terlihat jelas sudah nyaman di Konoha. Mau kemana dia? Lalu Shikamaru memutuskan, alasannya itu tidak penting, kita harus mencarinya sekarang. Dia adalah salah satu target dari Code dan akan terlalu beresiko untuk meninggalkannya sendirian. Lalu Ino Yamanaka berteriak, akan kuatasi, kukirim seluruh unit sensor. Lalu Naruto itu berkata lagi nih, tapi ada satu masalah, cakra Kawaki saat ini tak bisa dideteksi. Untuk alasannya saat ini aku pun belum mengetahuinya. Nah semua orang kaget saat itu termasuk Shikamaru. Apa kau bercanda ya? Lalu Boruto yang terus mendengarkan kebingungan para orang tua itu lalu mendapatkan intuisinya, keberadaan Kawaki sekarang juga hilang. Dia sudah pergi sejauh itu kah? Dengan kesal itu Boruto tiba-tiba lari tuh. Aku harus mengejarnya sekarang sebelum terlambat. Nah Naruto yang kaget itu dia kemudian berteriak, mau pergi kemana kau Boruto? Kau digawal karena alasan yang sama. Lalu Boruto berteriak, unit sensor tak akan menemukan dia, dan jika aku menunggu terlalu lama aku juga tak akan bisa diam. Lalu Naruto yang jengkel itu kemudian berteriak, biar para orang dewasa yang mengatasinya, kau diamlah di sini. Tapi ayah, kemudian Boruto berhenti sejenak tuh. Nah di sini Naruto memanggil kembali rekannya, kau masih di sana Ino, cari di setiap sudut yang ada dan tetap waspada akan musuh yang datang. Lalu di momen inilah Boruto menyelinap kabur dan diam-diam tuh. Sementara itu Amado juga berkata seperti ini, apa? Bagaimana kau bisa kehilangan Kawaki? Apa yang sudah dilakukan oleh para pengawasmu itu? Lalu Shikamaru bilang, kita jangan buang-buang waktu, mendiskusikan hal sekarang ini. Masalah yang lebih besar itu adalah Kawaki laris atas keinginannya sendiri. Dan boom, di atas scene sudah berada di mana Kawaki mengutarakan pesannya kepada Kote itu, akulah yang membunuh Ishiki, yang lain tak terlibat. Jadi bunuhlah aku dan jangan sentuh Konoha lagi. Orang ini udah mau jadi pahlawan nih. Tapi ini terlalu dini sih. Nah setelah itu Kote sangat marah sambil menyekik leher itu. Dia mengangkatnya. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Bola itu membuatku kesal. Kalau kau sepertinya selalu dibutuhkan oleh seseorang, kau sekarang ikutlah denganku. Dan lihatlah guys, tiba-tiba tanda cakra itu keluar dengan melebar, di mana Code sendiri mau mengambil Kawaki, bahkan masuk ke dalam portal dimensi dengan cara yang berbeda. Namun beberapa saat setelah itu Shin kembali ke Shikamaru itu. Sialan dengan semua ini. Apa motifnya? Kenapa Kawaki bisa melakukan hal seperti ini? Nah di sini Shikamaru jelas sangat kesal tuh dan tidak menduga hal ini akan terjadi. Dan guys, sekarang lihatlah Boruto yang sudah menggunakan seragam ninjanya itu dengan ikat kepala milik gurunya itu melompat ke sana kemari. Nah kayaknya emang Boruto tuh orangnya bodoh amat sih. Dia itu di Konoha tapi menggunakan ikat kepala Konoha yang dicoret itu dengan santainya ada di desa sendiri tentunya. Murid Sasuke itu memang keras kepala banget sih. Nah Boruto kemudian bergumam seperti ini. Terakhir aku merasakan dia, kurasa dia meninggalkan desa dan sedang menuju ke arah barat. Aku harus menemukannya. Jadi jika mereka masih tak bisa mendeteksi Kawaki, mereka bisa memakai cakraku untuk mencari kami berdua. Ini logikanya masuk akal sih. Dan lihatlah di sisi lain nih, Kawaki itu berusaha keras, tidak sudi menerima ajakan Kote itu. Dia langsung menyerangnya, tetapi Kote dengan mudah menahannya dengan cakranya itu. Sepertinya level Kote ini memanglah jauh di atas Kawaki guys. Dan ingat jika limiter itu dilepas, Kote ini jauh lebih kuat daripada Jigen sendiri. Salam yang kasar sekali, padahal kita lama tak bertemu Kawaki. Dan bam, tendangan itu membuat Kawaki terjatuh. Lalu Eda kesal dengan apa yang dipertontonkan Kote itu. Kemudian dia berteriak, Kote sialan, jangan sampai kau membunuhnya. Lalu dia menjawab rekannya itu, tenanglah, mari kita bicara soal masa depan kita. Lalu boom, sinar laser itu ditembakkan Kawaki dari tangannya itu. Tetapi tentu saja di sini Kote ini bisa menghindarinya. Malahan ia datang mengejutkan di samping Kawaki itu. Dasar bodoh, kau harusnya aman di desa. Apa yang membuat memutuskan untuk pergi sendirian, Kawaki? Lalu Kawaki berkata lagi nih, aku datang ke sini untuk bicara denganmu, Kote. Aku hanya tak menyangka kau akan muncul secepat ini. Lalu Kote terkejut. Oh, soal apa?
Suasana itu terlihat sangat berat sekali nih. Kemudian Kawaki itu menjelaskan, aku dengar kalau kau mau membalaskan dendam pada pembunuh Otsutsuki, bukan? Ya, itu benar. Kau cukup tahu, aku berencana untuk membunuh setidaknya 4 orang. Lalu Kawaki berkata lagi tuh, itu semua terjadi karena aku. Jika dari awal aku tak kabur dari Kara, kita tak akan ada di situasi seperti ini. Haha, mendengarkan penjelasan itu Kot malah tertawa tuh. Hah, itu yang ingin kau bicarakan? Kau datang jauh-jauh ke sini untuk penawaran konyol seperti itu, Kawaki? Kau ingin aku mengabaikan teman-temanmu itu dengan nyawamu sebagai gantinya? Dan tendangan itu melayang ke tubuh Kawaki sendiri. Dan dengar, kau sudah melakukan kejahatan serius, dan itu sudah pasti lebih serius daripada siapapun, Kawaki. Tapi itu pembicaraan untuk waktu yang lain. Aku akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Isiki, walaupun siapapun atau berapapun mereka. Lalu Kawaki yang memohon itu terlihat memegangi kaki Kot sendiri. Kumohon Kot, jangan kau sentuh Konoha. Dan kaki itu melayang mengenai tubuh dari Kawaki, dan disinilah Eida itu sudah mulai merasa jengkel tuh. Hei Kot. Nah setelah itu Kot memegangi Kawaki dan mengatakan hal seperti ini. Cukup, walau hanya sebentar saja, tubuhmu adalah wadah Isiki. Jadi jangan berani kau mengotorinya dengan bersujud dan berguling di tanah, Kawaki. Lalu Eida berkata sekali lagi seperti ini. Kaulah yang harus berhenti, Kot. Kau merusak wajah tampan Kawaki. Tiba-tiba sesuatu di samping Eida itu terkejut dan setengah sadar tuh, kemudian berteriak. Suara apa itu? Apa sudah pagi? Yaitu adalah demon yang terbangun. Lalu sang kakak itu menenangkannya lagi. Ini masih malam, tidurlah lagi. Nasin berganti lagi ke Kot sendiri nih. Kau tahu Kawaki, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang terjadi pada Otsutsuki Isiki, bagaimana dia mati hari itu, seluruh ceritanya dan semua detailnya. Dan kini aku sudah mewarisi keinginan Otsutsuki, dan dengan itu pula juga keinginan Isiki Otsutsuki. Aku akan membesarkan pohon suci dan planet ini dan mengambil buah cakranya. Kurasa kau sudah tahu tentang hal itu. Tapi pohon suci akan memahan semua cakra yang ada di planet ini, kecuali kau lari ke dimensi lain. Hampir semua orang dan segalanya itu akan mati. Kini apa kau paham, Kawaki? Membalaskan dendam ke pembunuh Isiki hanyalah tahap pertama dari bencana yang jauh lebih besar. Dan singkatnya, itu hanya obsesi pribadiku untuk membunuh mereka semuanya dengan tanganku sendiri. Sebelum mereka dimakan oleh pohon suci, hasil akhirnya itu akan sama kan? Karena semua orang juga akan mati. Jadi kau lihat, keberadaanmu itu tak akan ada artinya. Kita bicara soal hal yang jauh lebih berbeda, Kawaki. Lalu tiba-tiba Kawaki dipegang Kot lagi tuh, diangkat ke atas kemudian mengatakan seperti ini. Oh, satu hal lagi Kawaki, ada hal penting yang harus kukatakan padamu. Kau mungkin akan menganggapnya ini aneh, tapi kau tak masuk dalam daftar balas dendamku. Lalu tiba-tiba, seseorang menendang Kot sendiri tuh. Ya, dialah si karakter utama kita dengan ikat kepala ninja yang dicoret itu. Lain kali setidaknya kau beritahu aku dulu, kau itu mau kemana? Karena aku yang akan jadi dimarahi. Boruto. Begitu terkejutnya Kawaki kedatangan saudara anehnya itu. Dan ceritanya itu berakhir di sini, dimana Kot dan Eida sudah mulai bereaksi tuh, dimulai saat Kawaki kabur di sini. Nah sementara itu untuk di Sakuna sendiri, Shikamaru, Naruto, Amaru dan yang lainnya sedang panik saat ini karena tengah berupaya menemukan keberadaan Kawaki, Kot dan tentunya adalah Boruto yang kabur itu. Gimana pendapat kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita tentang Boruto chapter terbaru, chapter 62. Nah, gimana? Setelah saat ini kita pasti akan segera menantikan nih chapter-chapter berikutnya yang jauh lebih menarik lagi, apalagi setelah tidak adanya Kurama dan juga Rinnegan telah menghilang itu. Tentu saat ini yang menarik adalah kita nantikan adalah Shinju dan juga Otsutsuki serta Karma. Nah, jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.